Ayat ini paling sering dijinakkan, terlalu keras, terlalu frontal, katanya nggak ramah sama orang kaya. Ayat yang mana? Matius 19 ayat 24, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Begitu baca, orang langsung gelisah dan cari cara aman. Bilang itu gerbang kecil di Yerusalem, di mana unta cukup menunduk dan lepas beban buat lewat. Kedengarannya rohani ya, tapi sebenarnya cuma upaya bikin teks lebih jinak. Masalahnya nggak ada bukti sejarah di zaman Yesus ada pintu gerbang namanya lubang jarum. Itu teori belakangan. Itu murni supaya teks jadi lebih masuk akal. Ada juga yang usul ganti kata Yunani kamelos yang diartikan unta menjadi kamilos, yaitu tali kapal tebal. Seolah-olah ganti kata bikin ayat lebih masuk akal. Tapi naskah Yunani asli dan terkuat tetap merujuk unta sungguhan. Kita nggak siap menghadapi fakta bahwa Yesus memang sedang bicara tentang kemustahilan. Di teks aslinya, kata yang dipakai itu memang kamelos, unta beneran. Dan lubang jarumnya, ya lubang jarum jahit biasa. Yesus nggak lagi bercanda atau pakai metafora yang ngambang. Dia pakai hiperbola khas Rabi Yahudi untuk bilang secara manusiawi ini nggak mungkin terjadi. Kalau kita lihat konteksnya, ini terjadi tepat setelah Yesus ngobrol sama si orang muda kaya. Anak muda itu punya segalanya, harta, status, bahkan resume ketaatan agama yang sempurna. Tapi dia gagal total saat diminta melepaskan hartanya. Kenapa? Karena masalahnya bukan di hartanya yang banyak, tapi di rivalitas penyembahan. Yesus sedang membongkar berhala kita. Kekayaan itu licik, dia memberi rasa aman palsu. Begitu kita punya uang banyak, kita merasa nggak butuh Tuhan. Makanya murid-muridnya kaget setengah mati sampai bertanya, kalau orang kaya saja susah selamat, terus siapa yang bisa? Ingat, zaman itu kekayaan dianggap tanda berkat Tuhan. Kalau yang diberkati saja gagal, apalagi rakyat jelata. Plot twistnya ada di sini, perhatikan. Puncak omongan Yesus bukan untuk bikin kita putus asa, tapi untuk memindahkan fokus kita. Masuk ke kerajaan Allah itu mustahil kalau kita mengandalkan kapasitas diri kita. Entah itu lewat moralitas yang baik, status sosial, atau kebaikan-kebaikan kita yang kita anggap tiket masuk surga. Kita nggak bisa mengecilkan diri supaya muat masuk ke lubang jarum itu. Tapi berita baiknya adalah Kristus yang melakukannya untuk kita. Dia yang kaya secara radikal merendahkan dirinya menjadi miskin. Dia melepaskan segala kemuliaannya demi melewati lubang jarum penderitaan dan salib. Jadi kalau ada jalan keluar dari kemustahilan ini, jalannya bukan agama, bukan juga aliran kepercayaan manapun. Jalannya adalah satu, Kristus sendiri. Yang mustahil bagi kita menjadi mungkin karena anugerahnya. Kita nggak masuk karena kita hebat, tapi karena kita dipeluk oleh Dia yang sudah lebih dulu menembus kemustahilan itu. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin melalui Kristus. Amin.